Pun. Lalu yang konco-konco radikalis sering mempermasalahkan negara ini kan dasarnya UUD 45, bukan Quran hadis. Apa boleh rakyat di suatu negara, di suatu bangsa berhimpun mendirikan negara? Butuh aturan main. Padha ae sampean arep gawe kumpulan RT apa kumpulan opo, sebelum itu butuh mensepakati aturan main. Ini ya apa ini? Syaratnya yang umur berapa? Syaratnya harus KTP-nya apa? Syaratnya kudu urunan piro? Hak dan kewajibannya kayak apa? Yang pengen jadi ketua harus punya ilmu ini. Plus urunannya kudu paling akeh. Kan itu aturan main yang harus disepakati sebelum kita membentuk perkumpulan. Sehingga begitu perkumpulan jalan, sudah ada aturan main. Mas sampean salah, ketua iki syaratnya ketua umur 40, kon 20 gak oleh. Nah, begitu. Nyun sewu, aturan main harus dibuat sebelum komunitas itu mendeklarasikan suatu perkumpulannya. Dan itu enggak hanya NKRI, NU dalam mengatur roda organisasinya itu merujuk kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak merujuk pada Quran Sunnah. NU bermuktamar akan memilih Rois Suriah dan ketua umum. Dalam sidang tatib, syarat Rois Suriah harus alim kitab ini, hatam Bukhari Muslim, bla bla bla, umurnya minimal 60. Apa itu ada dalam Quran hadis? Halo? Apa ada? Adanya di mana? Ya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengikat intern organisasi itu. Paham? Kewajiban ketua, kewenangan ketua, hak ketua, bla bla bla, pasal ini nggak ada di Quran hadis. Nah, NU ketika menjalankan roda organisasi merujuknya kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Muhammadiyah yang ngono, nggak ada muktamar Muhammadiyah, mekanisme pemilihan ketua umum satu demikian, surat Baqarah ayat sekian juga ono. Ngerti? Pegangan mereka apa? Ya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada pasal-pasalnya yang dulu disepakati bersama. PKS, HTI, LDII menjalankan roda organisasi, syarat ketua, masa periode ketua, bayarannya ketua, ono Quran hadisnya nggak ono diatur di dalam ADART. Nah, kalau PKS, P3, PAN, HTI, NU, Muhammadiyah dalam mengatur intern perkumpulannya boleh merujuk kepada pasal-pasal yang mereka sepakati bersama, namanya ADART, dan itu boleh, tidak kafir. Mestinya bangsa ini yang agamanya macam-macam ketika mensepakati berhimpun dalam suatu wadah negara NKRI lalu merujuk kepada ADART. ADART-nya UUD 45, syarat presiden, definisi kewarganegaraan, orang dicabut kewarganegaraannya, kewajiban warga negara, hak warga negara, kewajiban menteri dan segala macamnya.
Itu pasal-pasalnya ada di UUD 45, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, kalau Muhammadiyah, NU, PKS, macam-macam menjalankan organisasi, mempedomani ADART boleh, tidak kafir. Mestinya jangan dikafir-kafirkan juga bangsa ini ketika menjalankan pemerintahannya, juga merujuk kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga suatu negara yang namanya UUD 45. Dereng paham? Paham? Kalau begini mau anggap kafir, alasannya kok enggak berpegang pada Quran Sunnah, apa zaman akan mengkafirkan PKS juga? Ketika muktamar mereka merujuk pada pasal-pasal di anggaran rumah tangga. Waram kafir nih yoan. Kadang ono pertanyaan nakal, kowe pilih Quran apa pilih Pancasila? Pilih mana? Niku sami kali enten muktamar PKS sampean nggawa buku anggaran dasar, anggaran rumah tangga PKS karo nggawa Quran. Ya ta? Sampean bermuktamar PKS iki pegang Quran apa pegang ADART? Piye? Pegang ADART, kafir zaman kok enggak megang Quran. Kalau pegang Quran, pasalnya di mana? Ya enggak ketemu. Orang akad nikah, mari ngono karo naipe dikon milih Quran karo surat nikah. Surat nikah kan aturan-aturan pasale. Dalam mengatur kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri ada di surat nikah. Cuman muslim toh, pilih Quran apa pilih surat nikah? Kafir zaman menolak Quran. Pilih Quran apa surat nikah? Ini pertanyaan jaluk dikampleng nanti niku. Dalam menjalani hidup rumah tangga dan butuh legalitas dengan negara, maka yang dipegangi surat nikah. Sebagai muslim dalam menata keimanannya, akidahnya, ibadahnya dan seterusnya merujuk kepada Al-Quran Sunnah. Ojo kok pilih Quran apa pilih surat nikah, ojo ngono. Nah, hati-hati berorau. Saiki ya sebetulnya UUD 45 dengan Quran Sunnah itu mirip-mirip Quran Sunnah bagi Muhammadiyah dengan ADART-nya, mirip-mirip Quran Sunnah bagi NU dengan ADART-nya, mirip-mirip Quran Sunnah bagi PKS dengan ADART-nya. Begitu loh. Kalau itu boleh, kenapa UUD 45 tidak boleh? Kecuali ada pasal yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ono mana pasal yang bertentangan dengan Quran? Hanya krononiki berhimpun dengan sesama anak bangsa yang ternyata agamanya beda-beda, enggak semuanya Islam. Apa ini dasar yang mendasari kehidupan berbangsa? La ilaha illallah. Ya sing Hindu ra gelem. Gitu. Ternyata dicarikan redaksi lain yang tidak menyalahi Quran, tapi orang non muslim mau, ternyata ada apa itu? Belief of God, yakin kepada Allah, ketuhanan yang maha esa. Kalimat itu diterima orang di luar Islam dan tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Quran pun memberi contoh untuk menyatakan tauhid tidak harus menyebut kalimah Allah. Ada redaksi tauhid dalam Quran yang tidak menyebut Allah. Mana contohnya?
wa ilahukum ilahu wahid. Apa artinya? Tuhanmu Tuhan yang Maha Esa, enggak menyebut Allah sah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu senada selafat dengan wa ilahukum ilahun wahid. Lek iku salah ayat iki yo. Halo. Lek iku salah ayat iki yo. Ya salah-salah no ngono. Lajeng bertekad bersatu, bergotong royong. Wong liya diajak qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri ya enggak gelem. Didalili wa'tasimu, sila ketika wa'tasimu bihablillah. Orang di luar Islam ya menolak. Ternyata dengan redaksi beda tapi semangat maknanya sama. Mereka mau persatuan Indonesia, mereka mau. Semuanya harus dimusyawarahkan. Nggak bisa ketua DPR, ketua MPR saenake dhewe. Nggak bisa presiden saenake dhewe. Nggak bisa kepala desa saenake dhewe, kudu dirembuk bareng-bareng. Wong nanti yang melaksanakan keputusan juga bareng-bareng. Pakai itu sila keempat. Terus mana sila keempat? Wasawirhum fil amri. Ya wong Hindu bingung. Mana sila keempat? Wa amruhum syura bainahum. Wong non muslim bingung. Ternyata ada makna sama meskipun redaksi beda, orang di luar kita bisa menerima. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila kelima, baldatun thayyibatun, makmur untuk semua, sejahtera untuk semua. Ya wong liya lek sila kelima baldatun thayyibatun yo bingung. Padahal niki bagaimana bisa disepakati semua anak bangsa apapun suku dan agamanya. Ternyata dibuatkan redaksi lain yang maknanya sama. Mereka mau keadilan bagi semua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di hari lahirnya Pancasila ini, saya kepingin jamaah sabilillah itu jadi ngeh bahwa untuk konteks Indonesia sebagai muslim harus Quran Sunnah, yes. Sebagai muslim yang kepingin nyaman di tengah-tengah masyarakat, guyub rukun di tengah-tengah masyarakat, hidup di negara yang aman, kondusif, stabil. Sebagai muslim yang kepingin tidak bermusuhan dengan yang lain agar orang lain mudah didakwai. Sebagai muslim yang takut nanti dihisab karena menyakiti, merugikan orang lain. Muslim kayak apapun kuatnya Islam kita, tetap berkomitmen pada humanity, nilai-nilai kemanusiaan. Dan lagi-lagi keislaman, kemanusiaan nonsen nggak bisa berjalan mas, kecuali dinaungi negara yang aman. Wahadzal baladil amin. Maka komitmen keislaman, kemanusiaan harus juga dilengkapi dengan komitmen kebangsaan. Niki baru rawuh sehingga kiai-kiai sa'alim Mbah Hashim As'ari, sa'alim Kiai As'ad Samsul Arifin, sa'alim Ki Ahmad Siddiq, itu NKRI harga mati. Kalau di Malang kurang apa alimnya Mbah Ki Basori Alwi, sepuh-sepuh. Ketika kami putra-putra Malang, santri Malang mengadakan upacara bendera di Ijen museum, Mbah Ki Basori lu kersa rawuh dan menyatakan, wah aku mbiyen rek cerita iku lha ana londo arep lewat ngarep pondok ngarep Singosari, tak cegat dipasangi tambang nopo-nopo. Artinya tetap anti penjajahan dan ingin membela negara. Sing ngalim-ngalim lho ngono iku,
Saiki sing ilmune hadis 1 loro Pancasila kafir ngene iku lha apa ae sampeyan. Ngoten nggih. Al-Fatihah.